Karena memang dia arah ke gue kan mau nabrak gue, akhirnya gue lompat lah ke sebelah sisi kiri jalan. Di situ gue hampir terperosok ke jurang karena memang udah mepet banget gitu. Sampai istilahnya gue tersungkur lah gitu kan pada saat itu. Di situ gue pengen nangis, cuma gimana gitu kan. Hello bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Seperti biasanya, gimana kabar kalian semua bosku? Semoga kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke, di video kali ini gue di sini bermain sendiri ya. Karena mungkin istri gue juga kecapean. Jadi dia istirahat sejenak lah ya. Gue di sini mau menceritakan pengalaman gue pribadi dari kejadian 13 tahun yang lalu atau tepatnya di awal-awal tahun 2007, dimana pada saat itu kejadian ini terjadi tuh ketika gue sama teman-teman sekolah tuh mengadakan kemah atau perkemahan camping lah ya di Bukit Perkemahan Salabintana, Pangarango, Sukabumi, Bogor. Jadi di sini terjadi kejadian-kejadian aneh atau hal-hal yang nggak masuk akal lah menurut gue lah ya. Oke, kita langsung aja menuju ke ceritanya guys. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Kasat Mata. Seperti yang gue bilang tadi, kejadian ini terjadi di awal tahun 2007 atau 13 tahun yang lalu. Tepatnya pada bulan Maret 2007. Di mana kami sebagai calon pengurus OSIS baru di sekolah kami ingin dilantik atau disahkan di Bukit Perkemahan Salabintana, Pangarango, Sukabumi, Jawa Barat. Akhirnya pada hari itu, di pagi hari kami berangkat menuju lokasi dengan menggunakan bus pariwisata. Seperti biasa ya, kami mengisi waktu sepanjang perjalanan dengan bernyanyi menggunakan gitar. Yang lagu kami bawakan pada masa itu lagu-lagu dari band Niji kalau nggak salah. Karena memang pada masa itu tuh lagu dari band Niji ini lagi meledak di album pertamanya ya. Sampai akhirnya pada pukul 10 pagi kami tiba di lokasi. Kami pun berkumpul untuk berbagi tugas, mendirikan tenda, lanjut untuk makan siang dan sholat zuhur. Jadi di hari itu tuh kami menghabiskan waktu dengan belajar tentang keorganisasian dan melakukan beberapa games. Sampai ketika malam hari selepas Isya kami membentuk atau berkumpul di depan tenda kami untuk membuat api unggun sambil menyanyikan lagu-lagu Marawis. Ya karena memang kami berasal dari IMAN ya, Madrasah Aliyah Negeri atau setingkat SMA lah. Ketika pukul 9 malam, akhirnya kami disuruh bubar untuk masuk ke tenda masing-masing, ke kemah masing-masing, untuk istirahat tidur oleh guru pembimbing dan kakak-kakak pembina kami. Kami pun tertidur. Sampai pada tengah malam, gue sendiri ngedenger suara dari kakak-kakak pembina ini membangunkan kami untuk disuruh berkumpul dan bersiap di tengah malam itu. Dimana pada waktu itu gue sempet ngeliat jam ya di handphone gue ya, handphone jadul lah pastinya. Itu jam menunjukkan kalau nggak salah 01.45 dini hari. Kami berkumpul hanya menggunakan pakaian seragam olahraga dari sekolah kami tanpa jaket, shawl atau baju penghangat lainnya. Sampai pada akhirnya ada salah seorang dari guru pembimbing kami maju ke depan ya untuk menjelaskan tujuannya apa kami dibangunkan seperti itu. Beliau berkata bahwasannya akan diadakan games sebelum acara pelantikan dimulai. Jadi gamesnya ini kami calon pengurus OSIS baru akan disuruh mengitari bukit, di mana di sepanjang jalur terdapat 3 pos pemberhentian ya. Jadi di setiap pos itu kami akan dites tentang keorganisasian, hafalan ayat-ayat suci Al-Quran, dan juga sedikit tes fisik. Namun sebelum dimulai, beliau juga sempat berpesan bahwasanya kami jangan sempat di dalam perjalanan itu nengok kanan kiri.
Terus juga kalau ada suara-suara yang memanggil nama kalian atau mencoba untuk mempengaruhi kalian, kalian hiraukan saja. Itu kata si guru pembimbing. Karena memang ditegaskan oleh si guru pembimbing bahwasanya tidak ada acara takut-menakuti dari senior-senior. Itu dipastikan oleh pembina OSIS kami. Akhirnya games pun dimulai. Di mana peraturannya pada waktu itu cowok hanya boleh melakukan perjalanan sendiri, sedangkan cewek boleh melakukan perjalanan sekali jalan itu 3 orang. Cuma dibatas waktu antara orang yang satu dengan orang yang selanjutnya itu memiliki rentang waktu 5 menit. Jadi orang pertama berangkat, kemudian 5 menit kemudian disusul orang berikutnya. Seperti itulah peraturannya. Pada waktu itu gue berada di urutan nomor 4 di barisan laki-laki. Jadi orang pertama berangkat laki-laki, disusul 3 orang perempuan, begitulah ya kan. Baru laki-laki lagi, baru perempuan lagi. Sampai akhirnya dapat giliran gue untuk memulai perjalanan. Sebenarnya ketika mendengar penjelasan dari guru pembimbing tadi, mental gue udah down ya. Ya karena memang gue jujur termasuk orang yang penakut pada waktu itu ya, nggak seperti sekarang. Sekarang sih tetap penakut, cuma nggak sepenakut waktu itu gitu loh. Ya kalau penakutnya tetap penakut gitu ya. Jadi sampai tiba giliran gue memulai perjalanan hanya dengan dimodali setengah batang lilin dan 10 batang pentol korek kayu. Dengan pencahayaan seperti itu gue mulai perjalanan gue menuju pos pertama. Perjalanan menuju pos pertama ini semua berjalan biasa ya, lancar. Cuma memang keadaannya kondisinya gelap sekali ya. Karena memang sumber cahaya itu cuma dari lilin yang gue bawa, dan kanan kiri itu memang ya pohon-pohon besar, hutan-hutan di sekitar bukit tersebut gitu loh. Di sepanjang perjalanan gue hanya bisa terus membaca surah-surah pendek ya yang gue hafal ya. Hati gue udah mulai nggak tenang di situ. Sampai akhirnya gue tiba di pos pertama. Di pos pertama ya dites lah oleh kakak-kakak pembina tentang keorganisasian, hafalan-hafalan ayat suci, sama sedikit tes fisik. Tapi sebelumnya dikasih minum teh manis hangat dulu untuk menghangat badan. Ketika gue mulai melanjutkan perjalanan menuju pos kedua, belum berapa jauh istilahnya gue meninggalkan pos pertama, lilin gue mati. Sedangkan gue memulai perjalanan ke pos kedua itu dengan sisa pentol korek kayu itu tinggal 6 batang lagi. Jadi belum jauh istilahnya gue meninggalkan pos pertama, ini lilin gue udah mati lagi. Ya karena memang angin juga cukup kencang pada malam itu ya. Gue coba nyalain lagi dan terus berjalan sampai dari kejauhan itu kayak terlihat samar-samar tuh di sebelah jalan sebelah kiri gue ini, gue kayak melihat bayangan hitam tinggi besar itu melintas di jalan itu masuk ke jurang sebelah kiri gue gitu loh. Ya karena memang kan kanan bukit gitu, kiri jurang. Jadi ini si sosok hitam ini tuh melintas dari arah bukit ke tengah jalan terus langsung turun ke arah jurang itu dengan cepat banget gitu lah. Wah di situ gue semakin panik. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Gue makin baca ayat kursi ya kan, makin gue kencengin bacaan ayat kursi gue, tapi gue udah nggak berani lirik-lirik lagi nih ke sebelah kiri jalan. Sampai akhirnya gue hampir deket ke tempat sosok tadi yang melintas tadi itu. Gue mendengar teriakan kayak suara temen gue lah gitu. Batak, tolong tak, Batak, tolong tak. Ya seperti itulah kira-kira suara yang gue denger itu. Kalau Batak itu ya memang panggilan gue waktu SMA gitu. Sampai sekarang gue masih panggil Batak. Jadi gue mendengar teriakan itu 2 kali. Cuma di situ gue udah makin merinding ya kan.
Ini nggak mungkin nih temen gue nih, gue pikir, karena itu arahnya dari jurang loh. Tempat gue melihat sosok hitam tadi hilang ke arah jurang tersebut. Ya udah, gue juga akhirnya bodo amat lah. Gue makin mempercepat jalan gue, makin mempercepat bacaan gue, ya kan, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ya kira-kira begitulah, sambil dengan suara agak keras gue baca ayat-ayat suci Al-Quran itu. Sampai akhirnya gue sampailah di pos penjagaan atau pos kedua. Di pos kedua sama gue dites fisik, dites tentang ayat-ayat suci Al-Quran, hafalan-hafalan, sama tentang keorganisasian juga. Di sini gue dikasih roti sama air putih ya. Tujuannya ini sebenarnya sih untuk supaya nggak terlalu dingin gitu loh. Sampai akhirnya gue lanjut lagi dari pos kedua menuju pos ketiga atau pos terakhir. Nah di pos ketiga, di perjalanan menuju pos ketiga ini nih yang bener-bener ekstrim luar biasa, dan sekali-kalinya gue ngelihat makhluk seperti itu. Jadi ketika gue lagi berjalan menuju pos ketiga itu, gue hanya menyisakan pentol korek 2 lagi. Jadi di pos pertama menuju pos kedua itu gue menghabiskan sekitar 3 atau 4 pentol korek lah gitu. Gue menyisakan 2, sedangkan gue minta tadi di pos kedua tambahan pentol korek gak dikasih sama kakak pembina dengan alasan udah risiko. Ya, akhirnya gue tetap lanjut berjalan ya kan. Sampai di tengah jalan ini lilin mati lagi, padahal gue jalannya udah cukup pelan ya supaya menghindari si lilin ini mati gitu, sambil gue alang-alangin pakai tangan lah gitu supaya nggak terlalu kena angin. Tapi ini matinya agak aneh nih, agak beda dari istilahnya kejadian-kejadian sebelumnya di pos kedua, pos ke-1 gitu. Ini lilin mati kayak ada yang niup dari belakang, soalnya angin tiupan itu berasa banget di leher sebelah kiri. Tapi di situ gue nggak berani lihat ke belakang. Cuma bulu kuduk gue waktu itu udah bener-bener berdiri semua ya, udah berdiri, udah merinding banget. Akhirnya gue nyalain lagi lah dengan sisa pentol korek yang gue pegang, yang gue punya. Gue nyalain, gue lanjut jalan, otomatis gue hanya memiliki sisa 1 pentol korek. Cuma yang bikin kesel itu baru beberapa langkah gue jalan setelah nyalain lilin tadi, dia ditiup kayak ada yang niup lagi gitu guys. Makin kenceng soalnya. Kayak gitulah kira-kira suaranya tuh. Berasa banget di sebelah kiri ini. Di sini gue udah kesel juga ya. Sebenarnya ini apa ini yang ada di belakang gue ini? Akhirnya gue berhenti sejenak di situ. Berhenti sejenak dengan istilahnya jantung yang berdebar-debar, ketakutan ya kan, merinding, gemeteran, kedinginan juga. Gue mencoba melihat ke belakang untuk memastikan sebenarnya apa yang ada di belakang gue ini. Ketika gue menoleh ke belakang, ya kan, astagfirullah. Pas gue coba menoleh ke belakang, itu gue langsung terkaget sampai terduduk jatuh gitu. Sambil teriak-teriak, astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gue gak berani ngeliat ke depan gue, karena pas gue menoleh itu yang kelihatan tuh cuma pinggangnya doang ke bawah guys. Gue terus mengucap sambil istilahnya mundur-mundur begini kan, nutupin mata gue, mundur. Tapi ambil sesekali tangan gue ngelemparin batu gitu ya ke arah sosok tersebut. Ya cuma gimana, namanya makhluk halus mungkin ya akhirnya lolos begitu aja kan, nggak ada harungnya gitu lemparan batu tersebut. Gue coba memastikan sebenarnya sosok apa. Gue lihat ketika gue buka mata, itu yang terlihat hanya area pinggang ke bawah. Semakin gue lihat ke atas untuk melihat mukanya, itu yang terlihat pun tetap hanya area pinggang ke bawah doang. Jadi gue semakin tinggi ngedongak ke atas, ya tetap
istilahnya area pinggangnya doang, dia juga semakin naik, semakin membesar gitu. Di situ gue bilang, wah ini udah nggak beres nih. Tanpa pikir panjang lagi, gue akhirnya mutusin buat lari. Allahu Akbar, sambil terus mengucap ya kan. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sambil terus berlari. Sampai gue ngeliat ada sorot cahaya dari kejauhan yang datang menghampiri gue. Gue di situ mulai tenang. Gue pikir ini orang bagian dari sekolah kami gitu ya. Gue mulai memperlambat lari gue sambil gue istilahnya coba pastikan ke belakang. Ya, memang sosok tersebut udah nggak ada lagi gitu. Akhirnya gue berjalan perlahan-lahan tanpa cahaya ya, karena memang pentol gue udah hilang. Keliling gue memang masih gue pegang, cuma sisa pentol tadi tuh udah hilang dan nggak tahu kemana lagi. Jadi gue berjalan tanpa cahaya, hanya istilahnya mengandalkan sorot cahaya yang menghampiri gue ini. Cuma gue heran ini sorot cahaya apa, karena ketika semakin dekat ini cahaya itu ternyata sorot cahaya dari lampu mobil. Mobilnya itu mobil losbak. Gue disitu sempat berpikir, ini mobil dari mana? Jam segini dari area atau dari area puncak lah datangnya ya kan, mau turun ke bawah. Ini mobil dari mana? Tujuannya apa? Gitu kan. Cuma saat gue berpikir-pikir seperti itu sambil berjalan perlahan-lahan, gue makin sadar kalau ternyata ini mobil menujunya ke arah gue gitu loh guys. Wah ini nggak beres nih. Gue sempat lihat kan ke dalam, ke area dalam mobil itu dikemudikan sama satu orang laki-laki yang bisa dibilang tubuhnya tinggi besar juga ya, karena dia itu posisi nyupir itu sampai bungkuk begini. Itu menggunakan baju hitam, mata agak melotot, rambut gondrong, terus merinding ya. Terus mukanya pucet gitu loh. Setelah gue semakin sadar, semakin deket itu mobil, ya karena memang dia arah ke gue ya kan, mau nabrak gue, akhirnya gue lompat lah ke sebelah sisi kiri jalan. Di situ gue hampir terperosok ke jurang karena memang udah mepet banget gitu. Sampai istilahnya gue tersungkur lah gitu kan pada saat itu. Di situ gue pengen nangis, cuma gimana gitu kan. Gue ngerasa ini udah nggak bener ini bener-bener udah istilahnya udah gangguan makhluk halus. Cuma gue sempat berpikir salah gue apa gitu loh di situ. Apa gue salah ngomong, apa salah apa? Tapi perasaan gue istilahnya yang normal-normal aja gitu. Akhirnya gue bangkit ya, terus berlari menuju ke pos ketiga. Nah, saat berlari ini gue juga masih ngedenger lagi ini gantian ini dari sebelah kanan itu di depan ada kayak pohon besar gitu, kayak pohon beringin atau pohon apalah gitu di situ. Pohonnya gede. Gue di situ ngedenger ada suara perempuan manggil nama gue. Itu suaranya kayak suara temen juga. Dra, tolong Dra. Indra, tunggu. Tolong. Gitulah kira-kira istilahnya suaranya. Cuma gue udah bodo amat lah sekalinya istilahnya itu bener teman ya udah urus masing-masing lah, orang urus gitu kan, gitulah istilahnya. Sampai akhirnya gue sampai di pos ketiga atau pos terakhir. Ketika gue sampai pos terakhir, gue lihat sekitar teman-teman yang istilahnya udah lebih dulu sampai, ada beberapa anak yang memang istilahnya seperti orang trauma juga gue lihat, orang sawan. Ada dua atau tiga orang laki-laki dan rata-rata cewek yang duluan sampai tuh menangis semua. Emang ternyata dugaan gue bener di situ, ini udah nggak beres gitu. Sampai akhirnya guru pembimbing kami waktu itu memutuskan untuk menyusuli anak-anak yang belum sampai dari pos 2 ini. Mereka bilang sih jangan sampai ada yang celaka gitu kan. Cuma gue di situ diem aja ya, karena memang gue masih takut, trauma ya, kayak orang sawan lah, gimana sih nggak bisa diajak ngomong. Ketika semuanya udah istilahnya udah berhasil dikumpulkan sama guru pembimbing, akhirnya kami memutuskan untuk melanjutkan acara kami ya kan. Di acara terakhir itu acara pelantikan kepengurusan. Di situ kami disahkan atau dilantik, dimasukkan atau diceburin, direndam gitu ya ke sungai kecil yang ada dekat di belakang kemah kami gitu, di belakang. Jadi dari sungai itu tuh udah terlihat gitu. Itu di depan itu perkemahan kami gitu. Nah, kami direndam di situ.
Itu kalau kata kakak pembina itu di jam 4 pagi, hampir setengah 5 mendekati subuh lah gitu. Jadi di situ tuh kami direndam, ya bener-bener direndam lah, kepala dicelupin ke sungai gitu kan, ya istilahnya ya mereka bilang cium tanah air, wah dicium lah itu tanah sama airnya kan gitu, makanya kepala kita direndam dilepin gitu, ya kayak di foto-foto inilah gitu kan. Nah setelah itu kami istilahnya istirahat, kembali ke kemah istirahat, ganti baju semua, rehat. Kami bikin api unggun, kami sarapan, minum teh, begitu pagi kami lanjut acara. Sekalian pulang gitu, cuma sebelum pulang kami menuju ke istilahnya air terjun yang ada di Bukit Perkemahan tersebut. Setelah istilahnya selesai dari air terjun, kami pulang seperti biasa. Alhamdulillah selamat sampai tujuan ya, sampai di rumah gitu. Cuma yang jadi pertanyaan sama diri gue sampai saat ini, sosok yang gue lihat itu apa? Gue denger sih cerita-cerita tentang Begu Ganjang, cuma ini kan di daerah Bogor, Sukabumi, Jawa Barat gitu loh. Masa iya Begu Ganjang sampai ke situ? Apa emang ada yang lepas? Karena memang kan kalau ciri-ciri dari Begu Ganjang itu kan cuma area pinggang ke bawah doang yang kelihatan ya guys. Ya istilahnya kita semakin dongak ke atas, itu kalau diturutin itu malah istilahnya begitu bener-bener udah mentok, tangan si Begu Ganjang ini tuh mau nyekek kita sampai istilahnya meninggal gitu. Itu sih yang gue denger kisah tentang Begu Ganjang, istilahnya sosok makhluk gaib yang hanya terlihat area pinggang ke bawah tuh, yang gue tahu sih cuma itu doang gitu. Setelah kejadian itu gue coba telusuri gitu kan, itu makhluk apa, gue searching di internet, ya ternyata memang yang menunjukkan hasilnya tuh cuma itu doang gitu, Begu Ganjang. Cuma istilahnya apa iya Begu Ganjang sampai ke situ? Apa emang ada yang buang dia di situ? Ya kita nggak tahu lah, wallahu alam. Cuma memang waktu itu yang gue lihat itu bener-bener menyeramkan banget ya buat gue ya. Ya karena emang gue semakin lihat ke atas ya memang nggak ngelihat mukanya sama sekali. Yang gue lihat cuma pinggang ke bawah, tangannya kan kukunya panjang-panjang ya kan, tangannya panjang-panjang. Dekil nggak tahu lah, pokoknya itulah kayak gitulah bentuknya. Oke guys, sampai di sini dulu pengalaman gue di Bukit Perkemahan Salabintana Pangarango Bogor atau Sukabumi Jawa Barat. Jika kalian memang istilahnya salah satu dari kalian atau di antara kalian ada yang pernah mengalami hal serupa sama yang gue alami, kalian bisa komen juga nih di kolom komentar, karena gue penasaran apa cuma gue doang ya kan yang ngalamin kayak gitu. Ya tapi istilahnya itu kejadian dari 13 tahun yang lalu. Itu sih istilahnya jadi cerita tersendiri aja lah, jadi kenangan di hidup gua gitu. Semoga istilahnya kalian terhibur juga ya dengar cerita ini. Jadi jangan lupa juga untuk like, subscribe juga, tekan tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi informasi-informasi tentang video-video terbaru dari channel Kasat Mata TV ini. Sekian dulu dari gue Indra atau Batak ya kan. Mau pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.